Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan satu pengalaman masalah ban yang sangat vital sekali, menyangkut keselamatan kita gitu ya. Kita sering mendengar ada beberapa kendaraan yang di jalan tol maupun di tempat-tempat jalan biasa mengalami ban meletus gitu ya, atau mungkin kendala-kendala yang jelas berkait dengan ban. Nah, maka yang pertama kita lihat adalah ketika kita mau ganti ban, nanti kita akan mengganti ban ini. Nanti kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah tahun pembuatannya. Jangan sampai kita tidak peduli ada di satu penjual ban atau gerai ban, ternyata ban yang dijual adalah ban tahun-tahun yang lama gitu ya. Jadi seperti ini. Ini tertulis J0517. Artinya dibuat pada tahun itu pada bulan minggu kelima. Minggu kelima itu berarti paling tidak ya masih bulan Januari Februari lah gitu ya, tahun 2017. Nah, sementara kendaraan ini sudah sekarang ini tahun 2021, jadi sudah 4 tahun berjalan. Nah, ternyata setelah 4 tahun teman-teman itu ban itu sudah mengalami seperti masa expired itu ya. Maksudnya apa? Ada kebocoran itu sudah tidak bisa ditambah lagi. Ini pengalaman saya. Nah, ini sudah saya ganti teman-teman. Ini saya ganti sekarang tahun 2021. Maka harus dicek adalah ini. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ini. Tidak kelihatan ya. Ini tertulis 3721. Maka yang dua angka itu adalah minggunya. Minggu ke-37 itu paling enggak bulan September. Kemudian 21 itu tahunnya 21. Ya. Jadi ini yang ban yang saya baru ganti. Yang pertama dilihat adalah itunya gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena ada beberapa ban itu yang kita tidak peduli sama sekali masalah tahunnya. Nah, ternyata apa gitu ya? Kalau sudah expired seperti yang punya saya, itu ketika diganti, ditempel, ketika lubang itu tidak bisa lagi sudah. Ya, tidak bisa lagi. Nah, berikutnya yang perlu sama-sama kita ingatkan, selain tahun pembuatan, itu pertama adalah kita cek dulu masalah tekanan. Ya, tekanan. Ada aturan. Nah, kita lihat di sini. Ini tekanan yang ada di aturannya adalah depan 36 PSI dan belakang juga 36. Nah, saran saya gitu ya. Jangan kita memberikan tekanan yang ngepres sebesar 36. Kenapa gitu ya? Karena di dalam perjalanannya itu nanti beban itu membuat ketika berjalan tekanan mobil itu bertambah. Selain gesekan dengan jalan juga membuat tekanan bertambah. Kenapa? Karena suhunya bertambah. Jadi ketika suhu bertambah, tekanan mesti bertambah gitu ya. Jadi kalau kita ngepas sebanyak 36 PSI, itu nanti dalam perjalanan, apalagi saat ini suhunya tinggi sekali, itu bisa berubah jadi 40, 45 sampai 48 PSI. Ya. Jadi saran saya silakan diberi space untuk pemuaian udara yang ada di dalam. Berapa kira-kira gitu ya? Nah, seperti yang punya saya ini depan saya kasih space 3 PSI, jadi saya isi 33. Kemudian yang belakang itu nanti mau kita ganti. Belakang saya berikan 34 atau 35 itu ya. Yang jelas tidak sampai 36. Yang kedua, permasalahannya adalah jika tekanan ban tidak kita cek, terutama ketika mau perjalanan jauh, paling tidak kita mempunyai ini alat untuk ngecek ban, murah ini, harganya cuma 30.000 ya. Ini penting sekali ya. Kenapa gitu ya? Kalau kita tekanannya kurang dari yang kita kendaki, katakanlah kurang dari 35, kurang 36, tinggal 20 dan seterusnya, masih bisa jalan, tetapi ban ini menapak itu lebih luas. Akhirnya apa? Akhirnya gesekan dengan jalan itu lebih besar dan cenderung panasnya menjadi cepat tinggi gitu ya. Ya,
Itu yang membuat nanti juga akan bisa meledak. Kemudian ditambah lagi, ini pengalaman saya, hati-hati sekali ini. Ketika kita memompakan ban di tepi jalan, jika kita merasa tidak enak, gemblodak gitu, jadi seharusnya dicekkan kembali, mungkin di pom atau di apa yang mungkin lebih akurat gitu ya. Kenapa gitu ya? Saya pernah ketika mau perjalanan, kemudian bannya kurang, ke bengkel tepi jalan itu, setelah saya berjalan suaranya kok tidak enak, rasanya tidak enak gitu ya. Ternyata saya cekkan lagi di pom bensin itu nilainya adalah 48 PSI. Jadi sangat berbahaya seandainya kita paksakan untuk perjalanan jauh sementara muatan juga besar. Itu bisa mengakibatkan tambahan tekanannya itu bisa 10 sendiri nanti gitu ya. Jadi kalau bisa 50-60 bisa meledak di tengah jalan itu ya. Ya, jadi hati-hati sekali gitu ya. Ketika kita memompakan dan tidak. Nah, makanya yang paling bagus adalah mempunyai alat bantu ini tadi ya. Ini untuk ngecekkan kalau memang sudah dirasa lembut enak ya sudahlah berarti pas. Tapi kalau belum mendingan dicek seperti ini ya. Ya, dicek seperti itu. Nah, ada yang bisa untuk membantu mempertahankan suhu ketika perjalanan jauh, yaitu menggunakan nitrogen. Tetapi apakah nitrogen yang ada di pom-pom bensin itu dapat dipastikan itu adalah benar-benar nitrogen itu ya. Tapi kalau nitrogen beneran teman-teman, itu memang pemuaiannya itu susah. Artinya ketika dipanaskan itu susah untuk memuai. Jadi intinya suhunya itu susah naik gitu ya. Sehingga walaupun perjalanan jauh, ban itu tetap akan dingin itu ya. Ya, akan dingin. Itu salah satu trik-triknya untuk menghindari supaya tidak terjadi masalah ketika kita perjalanan menggunakan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil sama gitu ya. Nah, sekarang kita mau ganti untuk bannya. Kita menuju ke tempatnya penggantian ban dulu. Oke, nyampe di tempat ban teman-teman. Ini yang terkenal murah, Gogoban ya. Gogoban. Ini mau ganti saya. Nah, kita lihat dulu nih sekarang. Ya, kita lihat tahunnya. Nah, ini kita lihat sekarang. Bannya pada tahun berapa gitu ya. Ini sebelum dipasang ya. Belum dipasang, ini 3721. Minggu ke-37 tahun 21. Ini sama dengan yang punya saya lama. Ini bulan September tahun 2001. Jadi belum lama ini ya. Ya, dengan merek yang sama. Karena kualitasnya tergantung dari ya merek bannya lah. Ini saya ambil yang tengah-tengah, ya tengah-tengah. Oke, biar dipasang dulu. Ini penggantiannya ini. Jadi nanti walaupun sudah masih batiknya bagus, tapi kalau sudah 4 tahun ke atas tetap harus hati-hati itu ya. Nah, ini ganti yang baru ini. Terutama kalau beli ban-ban second, yang pertama dilihat adalah tahun pembuatan ya. Penting sekali ya. Jadi lebih dari 4 tahun 5 tahun itu agak rawan karena sudah tingkat elastisnya itu berkurang sekali itu ya. Berapa Mas? 35 Mas ya? 35 ya Mas ya. Naruh ban serepnya ini.
situasi guguban yang terkenal murah di tempat saya ini. Ya, lumayan besar lah ini ya. Ya, guguban. Ini ada 5 cabang di sini ya. Oke, sementara itu teman-teman, jadi sekali lagi ceklah tahun pembuatan agar kita aman dari perjalanan. Terus setiap mau berangkat untuk kerja jarak jauh, silakan cek berapa tekanannya ya. Semoga ada manfaatnya, ada salah kurang saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.